Selamat enjing deng-dengen sedaya. Selamat pagi, semangat hari Kamis ya. Pagi hari ini kita gelar ngulik jam 9 langkung Dugi Karengse, ngobrol urusan publik, dan kita akan refresh agenda kegiatan apa saja yang disibukkan oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang. Kita sudah kehadiran tamu terhormat. Nah, ada Bapak Doni Hermawan yang merupakan Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum Pak Doni Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya rekan-rekan semua kru. Kaula juga jaga Waringkas. Gimana kesannya Pak setelah sekian lama? Kangen sebenarnya bisa ngobrol bareng gitu kan dengan tahu dan yang lainnya. Karena memang kesibukan saya sangat luar biasa, Kang Sueb. Berapa kali Kang Sueb saya undang, tapi karena acaranya belum tepat. Nah, mungkin bisa hari ini saya bisa hadir ya. Agar bisa plong ya. Bisa plong lah. Pada sekali, alhamdulillah Pak. Genep bulan ya, di bulan 2022 atau di tahun 2022 sudah berlalu satu semester ini. Apa saja refresh agenda DPMPD yang sudah dilaksanakan, yang tentunya planning juga boleh disampaikan Pak? Ya, 6 bulan terakhir waktu habis Pilkades kemarin itu kita sudah mulai menata kembali bagaimana desa-desa harus segera lari untuk mengejar pembangunan yang ada di desanya masing-masing. Nah, ini yang menjadi program kita, menyatukan dulu nih visi kita nih, satu frekuensi dulu dengan kepala desa yang baru nih. Ada 60% kan kepala desanya banyak yang baru. Ini kan harus satu persepsi, satu visi, satu misi dengan kita, dengan Ibu Bupati, sehingga nanti ke depan bagaimana Kabupaten Pandeglang bisa selaras pembangunan maupun pemberdayaannya dengan Kabupaten Pandeglang, seperti itu. Dan adaptasinya cenderung gampangkah atau memang seperti apa? Ada kendala dengan beberapa orang nomor satu di desa yang baru? Gampang-gampang sulit sih. Sulit-sulit gampang. Jadi apa ya? Renyah kalau kita dimakan itu. Renyahnya dalam artian gini. Kita kan harus mindset teman-teman kepala desa itu harus satu frekuensi dulu dengan kita. Apa sih yang menjadi kendalanya di sana? Jadi memang awal-awal 1 bulan 2 bulan ini memang sangat luar biasa kepala desa yang ingin cepat belajar tentang desa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai hampir 90% yang baru itu sudah mulai bisa mengikuti jejak langkah teman-teman di desa. Itu yang kami syukuri ya, karena nggak banyak juga perangkat-perangkat desa yang penunjang kinerja kepala desa nggak banyak juga diperhatikan. Itu kan salah satu faktor ya untuk bagaimana desa bisa berlari cepat kan gitu. Karena program apapun kalau misalnya orang yang baru semuanya kan kita bingung nantinya mau dikerjakan apa yang mau kita lakukan, kan ya nggak bisa semudah itu kita mengganti suatu sistem yang sudah dibangun dulunya. Makanya kenapa perangkat desa tidak bisa diberhentikan sesuai dengan Permendagri 67? Ya salah satunya ya, untuk take off kita harus ada landasannya. Landasannya teman-teman perangkat desa yang dulu itu yang harus menjadi dasar mereka untuk bisa belajar take off dan lari kan. Kalau dihitung berapa persen Pak yang baru di? Nggak nyampe 5% pun enggak lah. Berarti jadi kendala ya untuk bisa beradaptasi. Makanya kan saya bilang tadi bahwa ya, hampir 90% itu udah mulai teman-teman kepala desa sudah mulai jalan. Nah, ada beberapa kesulitan yang kemarin juga kita dapatkan sampai hari ini. Ada beberapa desa juga yang BLT-nya juga baru 1 kali, karena memang tadi kesulitan teman-teman yang tadi yang kurang 5% itu banyak perangkat desa yang diganti, akhirnya keselarasannya nggak bisa ngikutin gitu dengan kita. Akhirnya kan tertinggal tuh secara pembangunannya, secara pemberdayaannya, BLT-nya akhirnya tersendat. Nah, ini yang menjadi kenapa selalu kami Bupati selalu mengingatkan jangan dipecat, jangan diberhentikan. Tapi kalau memang perangkat-perangkat desa itu sudah melanggar aturan, ya itu udah risiko perangkat desa karena ada aturannya di sana. Baik. Staf ataupun perangkat yang diganti bukan karena sesak Pilkades efek kan Pak,
Ada juga dikit-dikit mah ada renyah-renyah. Karena Bapak kan terjun ke lapangan langsung. Ya, kalau secara keseluruhan sih nggak begitu signifikan ya, karena nggak banyak. Tapi yang banyaknya memang yang diganti itu orang-orang yang memang tidak aktif pada saat itu. Ada juga mungkin sebagian kecil tuh hanya kadang-kadang namanya doang yang ini kan gitu. Ini yang kami coba lagi kita coba benahi bersama-sama dengan teman-teman di DPMPD. Kita benahi itu supaya nanti teman-teman yang di desa bisa selaras dengan kita untuk menyatukan misi kita, visi kita ke depannya seperti apa. Oke, tapi dari DPMPD selalu rajin monitoring juga Pak. Artinya ada informasi laporan itu terhadap DPMPD bahwa ayah staf ataupun jajaran perangkat desa yang memang nggak disiplin dan lain sebagainya. Itu kami lakukan setiap saat pada saat nanti kan ini teman-teman perangkat desa kepala desa itu gajinya itu, insentifnya itu kan kita monitor. Apakah dia kerja 20 sampai 30 hari, apakah enggak kan gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah terverifikasi tingkat kecamatan, tingkat desa, ya kita coba cairkan. Pada saat nanti mereka tidak ada, ya kita nggak cairkan. Ada beberapa yang memang kami tahan, nggak kami cairkan karena yang bersangkutan misalnya tidak kerja. Kan itu. Efek dari pilkades juga ada. Nah, efek mungkin keluarganya, anaknya, saudaranya, kan efek itu kan ada itu. Betul. Nah, ini hal-hal semacam ini kata saya harus sampaikan. Walaupun memang itu keluarganya, tapi punya kapasitas, mereka punya kapasitas, punya kemampuan yang bagus, dipertahankan untuk keselarasan untuk bekerja. Nah, dasar itu yang menjadi kita, bagaimana kita bekerja secara profesional. Makanya kami berharap kepada perangkat-perangkat desa, profesional kita kerja. Siapapun pemimpinnya, ya kita dukung. Kita sukseskan dia sampai 6 tahun ke depan untuk pemilihan ke depan. Pada saat nanti ada terpilih lagi yang baru, ya kita dukung lagi. Loyalitasnya kepada pimpinan kan betul. Kalau yang demokrasinya sehat, sehat betul. Yang sakit ya kita harus dikasih obat. Tapi dia obatan rajin Pak. Waduh, mau bodek terus soalnya. Soalnya pusing terus. Baik, Bapak Kades yang satu periode junior ya, dua periode senior. Ayo 7 periode. Banyak ya. Juga. Ini yang legend ya. Ya legend lah. Yang legend sudah 3 periode. Lantas pencapaiannya sudah berapa persen Pak untuk program yang sudah dijalankan di beberapa desa di seluruh Pandeglang ini? Sebenarnya kalau kita berbicara sudah berapa tahun ya dana desa sudah dilaksanakan di Indonesia ya, di desa-desa. Sebenarnya kalau kita berbicara selesai harus selesai. 2 tahun ke depan itu harus selesai pembangunan di desa. Makanya program Ibu Bupati Jaka Mantul kita selaraskan dengan desa. Jadi jadi Mantul. Jalan desa mantap betul kan kita selaras sebenarnya. Nah, seperti itu. Cuman memang ada kendala. Kendalanya sekarang tahun 2022 ini kan sudah diatur dalam Impres nomor berapa 109 atau berapa lah. Itu bahwa dana desa itu 40% untuk BRT, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk COVID. Nah, yang sisanya 32% itu kan ada honor RT, RW, kader, guru ngaji, semua kan ada di situ semua. Jadi sisanya, paling sisa untuk pembangunan itu nggak begitu banyak, sekitar 100-an juta. Pas tidak momen tahun 2022 ya. Ya. Saya berharap tahun 2023 ada momen yang bagus, karena COVID-nya sudah melandai, akhirnya kan dana BLT itu tidak ada, ya kita coba untuk fokus untuk jadi Mantul yang maksimal di depannya seperti itu. Oke, tapi untuk tahun sekarang para kepala desa itu dilema deh Pak, karena memang terbentur Perpres kemarin kan sempat heboh. Ya, unjuk rasa. Ya kan kalau ternyata karena baru kakak jadi kepala desa pada direct nggak wujudkan program visi misi kampanye malah kebentur. Ya, kalau bicara dilematis pasti yang baru-baru ini kan punya visi misi pada saat dia kampanye, membangun apa. Tetapi secara aturan kan kalau kita desa, pemerintah kabupaten, kecamatan itu kan menjalani aturan. Aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus kita laksanakan, kan gitu. Makanya kita ikutin apa yang diinginkan oleh pemerintah sehingga tidak salah jalan kita. Nah, ini sudah mulai
diikutin oleh teman-teman desa. Cuman memang beberapa yang ngeluh ya pasti, karena tadi tuh janji dia kepada masyarakat untuk membangun akhirnya tidak terrealisasi kan seperti itu. Tapi sampaikan saja bahwa ini program sudah nanti insya Allah 2023 kan masih ada 5 tahun ke depan yang bisa kita bangun seperti itu. Tapi memang untuk 2022 ini meskipun saeutik tetap ada beberapa pundi-pundi dana yang lain untuk bisa dilakukan pembangunan di desa, Pak. Ada, tetap ada pembangunan itu walaupun memang kecil lah. Hanya kalau saya melihat paling banyak tuh paling banyak dua itu pun hanya kecil-kecil kan. Misalnya 50 juta, 50 juta untuk pembangunan pumping block paling juga berapa meter kan gitu. Tapi yang pasti kita masih selaras dengan program Ibu Bupati Tanah Jaka Pantul saja. Oke. Nah, itu kan regulasi dikeluarkan, kemudian orang taat ya Pak ya. Sementara pada saat real datanya ternyata kasus COVID ini melandai begitu. Lantas apakah inisiatif atau memang seorang pemimpin mengelola dana sedemikian rupa tetap nurutkan karena regulasi atau memang bukan inisiatif sorangan gitu Pak? Ya, gini, regulasi tetap menjadi patokan. Ya, tinggal bagaimana nanti apa yang dia rencanakan dulu kan harus sesuai dengan RAB dia yang mengajukan. Dia beli apa? Tetap yang namanya COVID kan tetap harus kita kita jaga lah, jangan sampai nanti meledak. Informasi pembelian masker, penyemprotan tetap kita lakukan, sosialisasi kepada masyarakat tetap kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang kan sudah ada perintahnya di luar rumah, di luar ruangan kita udah boleh keluar nggak pakai masker. Tapi di dalam tetap harus kita pakai masker kan. Hanya itu tetap kita jalankan. Regulasi tetap kita utamakan. Nggak mungkin teman-teman melanggar regulasi, itu kan lebih bahaya kalau mereka sudah terbiasa melanggar regulasi. Baik, tapi sudah dipukul rata semuanya udah pada cair Pak. Para warga menerima BLT daripada yang dipostingkan dana per tahun ini. Ya. Jadi memang hampir semuanya sudah tahap pertama itu sudah dicairkan ya. Tinggal tahap kedua. Tahap kedua itu tinggal 10 desa lagi yang belum cair. Belum mengajukan kepada kami. Kemarin saya dapat informasi sudah 7 yang masuk, berarti tinggal 3 lagi. Nah 3 lagi ini memang sedang kami coba kaji kenapa ini masalahnya. Ya salah satunya tadi faktor yang tadi saya utamakan yang dari awal. Ada beberapa yang diganti, gitu kan, aparaturnya sehingga kan stagnan tuh, cara pengekspediannya, cara pertanggungjawabannya seperti apa, ini ya akhirnya stagnan. Dan juga ada beberapa yang biasalah, ada beberapa penyimpangan 0, sekian persen penyimpangan dari sekian ratus desa itu hanya beberapa desa yang ada penyimpangan. Kami sudah luruskan, saya sudah perintahkan kembalikan lagi kepada hak yang berhaknya. Tapi alhamdulillah sudah alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para desa dan aparatur desa sudah bisa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh aturan pembagian BLT ataupun yang lainnya. Gitu. Betul. Sampai juga ada beberapa kepala desa sempat kemusibahan ya Pak ya, mawa dana desa untuk karampok dan lain sebagainya. Dan juga banyak beberapa kasus-kasus yang memang terjadi di orang nomor 1 ketika mengelola dana desa. Ya, jadi kan kita tetap mengawal, membimbing mereka supaya mereka juga jangan salah arah. Tetap fungsi kita akan sebagai pembinaannya tetap jalan. Kemarin pernah kejadian tahun berapa? 2021 atau 2000 kalau nggak salah. Itu kejadian di Angsana kalau nggak salah itu pencurian. Dana desa yang baru diambil dari bank diambil. Bagi kami, saya sampaikan bahwa itu resikonya kepala desa. Ya, kenapa pada saat pengambilan itu tidak dikawal misalnya? Sedangkan dananya besar, ratusan juta, kan itu resiko kepala desa. Dan alhamdulillah kepala desa di Angsana itu sudah menggantikan, dia mau jual mobil kayak mau jual apa terserah, karena dananya memang dana pemerintah untuk dibagikan ke masyarakat atau untuk dibangunkan. Yang pasti pemerintah sudah mentransfer kepada desa, itu udah risiko kepala desa. Baik. Oke. 6 bulan memonitor begitu Pak Bapak Kepala Desa di seluruh pelosok tanah Pandeglang. Kan ablag-ablagan luas sekali ya. Banget. Kaburu moal Pak eta bisa pantau begitu? Kami punya jajaran yang luar biasa. Alhamdulillah kami sudah diberi amanat oleh Bupati, jajaran yang sangat luar biasa ya. Ada Kabid
jabatan fungsional yang selalu monitor ke semua wilayah. Jadi tidak cukup dengan saya, kalau dengan saya waduh bisa salena guys berapa minggu 24 jam. Jadi posisinya kami monitor semua dari ujung jaya sampai ke wilayah Cadasari, kita monitor perkembangan mereka, ada masalah apa, dan saya selalu aktif dalam artian selalu monitor di medsos ataupun dari teman-teman dari media, dari wartawan. Kami selalu monitor, ada masalah apa, kami selalu panggil, kami selesaikan, sehingga tidak ada permasalahan yang memang menumpuk ataupun berlanjut kan seperti itu. Nah, kami gitu, pembinaannya seperti itu. Kami selalu membina mereka sehingga mereka tidak salah arah. Kita arahkan, oh belok kanan misalnya, kamu salah, harusnya belok kanan. Ini belok kiri, kamu harus ke kanan. Gitu, seperti itu, kita arahkan seperti itu. Tapi pada saat mereka tidak mendengarkan itu peringatan kita, ya kita ada aparatur lain yaitu inspektorat untuk mengingatkan mereka. Kan seperti itu. Jadi kami think tanknya seperti itu. Kalau nggak bisa kita ingatkan, ada inspektorat. Nah, inspektorat nanti yang akan menyelidiki. Betul ya, jadi jangan main-main karena dana desa eta geus dititipkeun ku pemerintah pusat ya, jangan bangun desa. Jangan sampai boga, so kadang-kadang pikiran kasetanan Pak karena sosok pemimpinnya. Laju aya ieu teh, aya itu teh, laju nutupan hutang ieu itu teh gitulah Pak. ada enggak yang memang untuk bisa mengepres prinsip para pemimpin desa eta benar-benar amanah gitu Pak? Ya, saya melihat secara garis besar sih rata-rata teman-teman kepala desa itu amanah. Hanya beberapa kayak oknum-oknum saja yang memang tadi itu mencoba-coba gitu kan, kadang-kadang mencoba-coba, wah ya ada amis ya kan gitu. Kita coba potong nih sedikit. Nah itu kan mencoba-coba kan gitu. Tapi kita coba, kita cut langsung pada saat dapat info pasti kita cut langsung. Dan alhamdulillah ada beberapa desa yang sekarang yang nakal-nakal nih, saya kasih stok terapi ini sekarang. BLT tahap kedua non tunai, gak dibagiin tunai, non tunai sama saya. Buat apa? Ya buat satu ngamanin dia, kedua juga untuk supaya jangan dilakukan lagi kelakuan seperti ini. Kan ini bahaya pada saat hak orang disimpangkan atau dipotong, itu kan bahaya buat secara hukum ya, itu salah satu korupsi kan. Nah, ini yang ada beberapa yang memang mencoba-coba. Ada juga yang baru-baru ini yang mencoba-coba ya udah kita ingatkan, bahaya. Itu yang lama-lama banyaknya sih, banyaknya ketakutan mereka karena mereka kan udah lama menghadapi ini. Tapi yang baru-baru mencoba-coba, dan juga mungkin juga ada beberapa yang terpengaruh oleh tim sukses juga. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi tim sukses ini kadang-kadang berpengaruh juga kepada kepala desa yang baru-baru ini, kan gitu. Ya ini yang saya ingatkan ke teman-teman kepala desa khususnya yang baru. Kalau urusan dengan tim sukses selesailah dengan pada saat dia terpilih. Terpilih dia jadi ini kan berarti sukses timnya nih. Udah selesai. Jangan dipengaruhi lagi dengan yang tim sukses seperti ini. Udah kerja urus seperti apa kan gitu. Ini yang sekarang trennya seperti itu. Kemarin kejadian kemarin itu karena ada pengaruh tim sukses juga yang ya tadi itu kegiatan-kegiatan tadi yang terpotong, akhirnya dampaknya ke kepala desa. Ada kepala desa yang nggak tahu, ada yang tahu seperti itu. Ini yang menjadi PR kami, bagaimana nanti meyakinkan kepala desa untuk bahwa tanggung jawab ini itu ada di pundak kepala desa, bukan tim sukses, tapi di pundak kepala desa. Karena pada saat ada masalah, ya kepala desa yang dipanggil, yang ditahan ya kepala desa yang ditahan kan gitu, bukan tim sukses nggak akan tahu. Seperti itu yang harus kita siap dipaido, siap disalahkan, bahkan ke boga duit dianggap boga duit. Ya, ya itu resiko kepala desa kan itu. Ya. Saya pernah mengalami teman-teman yang baru kejadian yang real gitu. Pada saat jadi kepala desa, dia ngeluh gitu kan, Pak PBB nah ya masih kena nunggak, sedangkan pencairan harus sekian persen Pak. Ya resiko lurah. Lurah punya resiko, mau gede mau kecil itu resiko lurah. Boh sorangan jadi lurah. Amun ogah punya resiko seperti ini udah jadi lurah. Kan gitu. Ya, lurah itu dari sajadah sampai haram jadah itu ditangani kan seperti itu. Dari yang tadi yang masalah sajadahnya pengajian, dari hal-hal yang memang tadi prostitusi, bangsa alkohol yang ada di situ kita harus berantas, narkoba yang harus berantas. Itu kan tugasnya kepala desa sebagai
ujung tombaknya di desa itu kan kepala desa yang punya kewenangan di sana.